Saudara, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah cicit dari Nabi Idris, diangkat menjadi rasul. Nama sebenarnya adalah Abdul Ghafur. Beliau digelar Nuh karena banyak merintih-rintih, selalu mengadu kepada Allah tentang keingkaran umatnya, dan anak bungsunya bernama Qan'an yang tidak mau beriman. Di sini ditulis Kan'an, mudah disebut Kan'an, sebetulnya Qan'an. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya di daerah Armenia sejak beliau berumur 40 tahun hingga berumur 950 tahun. Namun kaumnya amat ingkar sekali dan durhaka sehingga mereka diazab oleh Allah dengan banjir yang amat dahsyat. Kisah Nabi Nuh alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 1 hingga ayat 28 dan surah Hud ayat 27 hingga 48. Di situ kisahnya lengkap. Saudara, Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera untuk membawa para pengikutnya yang beriman agar selamat dari azab Allah. Setelah bahteranya selesai, tiba-tiba hujan turun amat lebat dan air menyembur dari bumi. Angin taufan yang dahsyat, terjadilah banjir yang amat besar, dan Allah perintahkan supaya semua orang-orang yang beriman dan sepasang binatang-binatang dimuatkan ke dalam bahtera itu. Anda rujuk surah Hud ayat 40. Begini saudara, Nabi Nuh alaihissalam ini panjang umur. Dijelaskan dalam Al-Quran umur Nabi Nuh umur 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? Ya 950 juga. Kenapa tak langsung umur 950? Itu matematik. Kan sudah ada matematik, ya kan? Nah, Allah dah mengajar matematik dalam Al-Quran. Jadi panjang umurnya Nabi Nuh alaihissalam ini. Nabi Nuh ini suka merintih-rintih, yakni mengadu kepada Allah tentang keingkaran umatnya, termasuk anaknya yang sulung bernama Qan'an itu tidak mau beriman. Anda lihat dalam surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalam bahtera ini, berlayarlah dan berlabuhlah, maka Tuhanku benar-benar maha penyayang. Ini doa Nabi Nuh ketika naik bahtera mau berlabuh. Dalam surah Hud ayat ke 42 dijelaskan, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka yang beriman dalam gelombang seperti gunung. Dan Nuh itu memanggil anaknya bernama Qan'an itu, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Tetapi Nabi Nuh tetap memujuk putranya dalam keadaan anaknya itu sudah hampir tenggelam.
Kata Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Tapi ini diwasolkan lebih baik. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang ingkar. Ini Nabi Nuh telah menasihatkan putranya yang sulung itu. Tapi apa jawabnya anak? Anak menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Anaknya menjawab, yakni Kan'an menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang amat tinggi itu agar aku dapat terpelihara dari banjir ini. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini daripada azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu tenggelam bersama orang-orang yang ingkar. Wal iyad billah, na'udzubillah, kami mohon lindung kepada Allah. Semoga anak-anak kita semua menjadi orang yang tunduk patuh mendengarkan nasihat, sama-sama beriman kepada Allah dan sama-sama menjadi ahli syurga. Tapi walaupun anak Nabi setelah dididik, dibimbing oleh ayahnya tak mau beriman juga, dia tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iktibar saudara, supaya kita umat Islam yang datang kemudian ini merenungkan, anak Nabi masuk neraka sih. Kenapa? Tidak beriman. Sebetulnya Nabi Nuh alaihissalam telah memujuk, telah membimbing anaknya, tapi tidak mau, tetap membantah. Kan membantah tadi, saudara. Tadi kan membantah, wahai anakku, mari kita naik bahtera ini. Jangan kamu bersama orang-orang yang ingkar. Tapi anaknya mengatakan, ayah tak apa, saya akan naik ke gunung yang paling tinggi ini. Ternyata gunung yang tinggi itu pun ditenggelamkan oleh banjir yang dahsyat itu. Maka matilah Kan'an, mati kafir. Coba bayangkan saudara, tak semestinya anak Nabi, apalagi cuma anak ulama, anak ustadz, anak teacher, kalau tidak beriman tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi dan langit supaya bumi itu menelan airnya dan langit berhenti hujan. Itu perintah Allah juga. Karena semuanya sudah tenggelam dan sudah surut air itu, maka berlabuhlah, maka mendaratlah bahtera Nabi Nuh itu di Gunung Judiyih. Diterangkan tak jauh daripada Turki, Karak, yaitu Armenia. Tak jauh juga daripada Uzbekistan, antara itu. Maka
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah kamu hujan. Artinya hujan disuruh berhenti. Maka Nabi Nuh punya bahtera selamat. Ini diterangkan dalam surah yang tadi, sambungan. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u qala'i wa ghidal ma'. Ayat berikutnya, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u qala'i wa ghidal ma'. Difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan hentikanlah, dan air pun disurutkan. Ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, dan jadikanlah sebagai itibar, walaupun putra Nabi kalau tidak beriman tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.